Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifah Aisyah Putri dengan NIM 19931421135 dari kelas Manajemen D. Saya akan membacakan pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, pengertian ruang lingkup ekonomi manajerial. Definisi ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Hubungan keterkaitan dengan teori ekonomi. Suatu perusahaan atau organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometrika untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum PSH, yaitu bagaimana PSH dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Secara spesifik, matematika ekonomi digunakan untuk memformalkan model ekonomi yang dipostulkan oleh teori ekonomi. Ekonometrika kemudian menerapkan peralatan statistik, yaitu terutama analisis regresi, pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan atau yang disebut forecasting. Contoh, teori ekonomi mempostulatkan bahwa kuantitas yang diminta yang disebut Q untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergantung kepada harga komoditas tersebut yang disebut dengan P, pendapatan konsumen disebut dengan Y, dan harga komoditas lain yang berhubungan yaitu komoditas komplementer dan substitusi secara berturut-turut, PC dan PS. Bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, kita dapat mempostulatkan model formal atau model matematika sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung P, Y, P, C, PS dengan mengumpulkan data Q, P, Y, dan PC dan PS untuk komoditas tertentu. Kita dapat mengestimasi hubungan empirisnya atau yang disebut dengan ekonometri. Hal ini akan memungkinkan PSH untuk dapat menentukan seberapa besar perubahan Q dengan adanya perubahan dalam P, Y, PC, dan PS, dan untuk meramal permintaan di masa mendatang untuk komoditas tersebut. Informasi ini penting bagi manajemen agar dapat mencapai maksud atau tujuan PSH dalam kurung maksimasi laba dengan cara yang paling efisien. Jadi, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menemukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Area fungsional tersebut meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, MSDM, personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini memberikan pelajaran lingkungan bisnis, di mana PSH beroperasi dengan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas yang mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis, dan membahas bagaimana hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat PSH berusaha mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Teori perusahaan. Beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsinya tujuan, dan nilai perusahaan, kendala-kendala dalam operasi perusahaan, keterbatasan teori perusahaan. Sifat dan fungsi laba terbagi menjadi 3. Yang pertama, laba bisnis versus laba ekonomi. Yang kedua, teori laba. Yang ketiga, fungsi laba. Laba bisnis versus laba ekonomi. Laba bisnis atau business profit adalah pendapatan pasti dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi PSH. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh PSH untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upah tenaga kerja, bunga untuk modal yang dipinjam, sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran untuk bahan mentah. Laba ekonomi atau economic profit adalah pendapatan PSH dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki PSH dan digunakan untuk proses produksinya sendiri.
teori laba dalam menghadapi resiko atau risk bearing theories of profit. Teori laba. Teori laba dalam menghadapi resiko atau risk bearing theories of profit, menurut teori ini, hasil di atas normal atau laba ekonomi dibutuhkan oleh PSH untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang seperti eksplorasi minyak yang memiliki resiko di atas rata-rata. Sama halnya, hasil yang diharapkan dari saham harus lebih tinggi daripada obligasi. Yang kedua, teori laba karena pergesekan atau fractional theory of profit. Teori ini menekankan bahwa laba timbul akibat pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Jadi, dalam jangka panjang pada keseimbangan persaingan sempurna, PSH cenderung menghasilkan laba normal saja atau laba ekonomi yang nol dari investasinya. Yang ketiga, teori laba monopoli atau monopoly theory of profit. PSH dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi dibandingkan pada persaingan sempurna. Dengan demikian menghasilkan laba. Oleh karena ada hambatan masuk ke dalam industri, perusahaan ini dapat terus menghasilkan laba bahkan dalam jangka panjang. Yang terakhir, teori laba inovasi atau yang disebut innovation theory of profit. Teori ini mempostulatkan bahwa laba atau ekonomi adalah ganjaran dari pengenalan inovasi yang berhasil. Teori laba efisiensi manajerial atau managerial efficiency theory of profit. Teori ini didasarkan pada pengamatan bahwa bila rata-rata PSH cenderung hanya memperoleh hasil normal dari investasi jangka panjang, PSH yang lebih efisien dari rata-rata PSH tersebut akan memperoleh hasil dan laba ekonomi di atas normal. Fungsi laba. Laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian perdagangan bebas seperti yang kita miliki. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi PSH untuk meningkatkan output dan lebih banyak PSH yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Bagi PSH yang efisiensinya di atas rata-rata, laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaliknya, laba yang lebih rendah atau kegiatan merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan komoditas lebih sedikit dan untuk metode produksi tidak efisien. Jadi keuntungan memberikan insentif bagi sebagian PSH untuk meningkatkan efisiensi dan atau memproduksi komoditas lebih sedikit, dan bagi sebagian PSH yang lain untuk meninggalkan industri dan masuk ke industri yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, laba memberikan sinyal yang penting untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai cerminan perubahan dalam selera konsumen dan permintaan sepanjang waktu. Manajerial dan internet. Internet adalah tempat yang bagus untuk memulai mencari informasi tentang ekonomi manajerial. Sebagai contoh, Anda dapat menemukan informasi tentang kecenderungan ekonomi makro dalam hal inflasi, pertumbuhan, dan pengangguran, sebagaimana pula informasi ekonomi mikro tentang sektor tertentu, industri, dan perusahaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.